Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mertananta dari kelas 8A SMPN Negeri 1 Jetis. Di sini saya akan membawakan tugas bahasa Indonesia yang bertemakan podcast yang saya beri judul yakni Asal Usul Desa Sawu. Baik, di sini saya sudah bersama Mbak Sukarti selaku narasumber. Langsung saja yang pertama, bagaimana asal usul nama Desa Sawu? Apakah ada cerita atau legenda yang terkait dengan nama desa? Asal-usul Desa Sawu itu ada legendanya yang terkait karena desa itu sangat erat hubungannya dengan Pangeran Kalipokusumo yang menurut kepercayaan masyarakat dimakamkan di Gunung Bayangkaki. Pangeran Kusumo Kalipokusumo putra Pakubuwono ke-1 dari Kartosuro. Yang kedua, dapatkah Anda menceritakan sedikit tentang sejarah awal berdirinya Desa Sawu? Sejarah singkat awal berdirinya Desa Sawu yaitu pada waktu itu Pangeran Kalipokusumo itu ingin membantu saudaranya karena dalam waktu itu terjerat utang dengan Cina sampai tidak bisa membayar hutang. Kemudian kakaknya itu ingin menolong permintaan Susena, karena Susena itu hanya putra dari Ibu Selir. Untuk menolong saudaranya itu, Kalipokusumo pun menyuruh Susena bertapa di bawah pohon besar. Yang pohon besar itu letaknya di sebelah barat daya gunung itu. Ternyata yaitu yang dimaksud Gunung Bayangkaki. Ternyata pohon besar yang disebut itu adalah pohon sawu. Yang ketiga, siapa saja tokoh penting yang pernah berperan dalam perkembangan Desa Sawu? Tokoh penting yang berperan dalam perkembangan Desa Sawu yaitu Bapak Ibrahim dan Bapak Supono yang pada waktu itu adalah menjabat sebagai kepala Desa Sawu. Yang keempat, bagaimana struktur masyarakat di Desa Sawu pada zaman dahulu dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Struktur masyarakat Desa Sawu pada zaman dulu yaitu sangat rukun, sangat menghargai. Perkembangannya sampai sekarang itu masih dipatuhi adat istiadatnya oleh masyarakat Desa Sawu. Lanjut, apa saja peristiwa sejarah penting yang pernah terjadi di Desa Sawu? Peristiwa sejarah yang penting di Desa Sawu yaitu pada waktu zaman dulu itu pernah Jenderal Sudirman itu mengadakan gerilya. Pada waktu itu Jenderal Sudirman sedang sakit sehingga untuk berjalan menuju ke arah timur itu harus ditandu oleh pasukannya. Kemudian karena ini ia sampai lewat Desa Sawu karena terlalu payah, mungkin terlalu jenuh sehingga beristirahat di Desa Sawu itu sejenak di petilasan, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Desa Tumpak Pelem sehingga sampai sekarang Desa Sawu itu kalau gerilya menelusuri gerilya Sudirman itu masih dilewati. Lanjut, bagaimana cara masyarakat Desa Sawu menjaga dan merawat tradisi dan warisan budaya mereka? Cara merawat dan menjaga tradisi budaya mereka yaitu dengan mengenang jasa-jasa beliau. Itu setiap peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus Desa Sawu mesti mengadakan kirab yang
berangkatnya itu dari petilasan, yaitu dari Desa Sawu tadi, Tonggak Sawu tadi, menuju Pendopo Kecamatan Sawu. Di situ kemudian diceritakan asal mula Desa Sawu, sehingga masyarakat sampai sekarang masih tahu sejarah Desa Sawu. Lanjut, apakah ada perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Desa Sawu sejak dulu hingga saat ini? Jika ada, perubahan apa saja yang paling signifikan? Kalau adat istiadat itu tidak ada perubahan. Kemudian untuk mengenangnya itu, setiap malam hari kemerdekaan itu mengadakan doa bersama untuk para leluhur yang telah meninggal dulu. Kemudian perubahan-perubahannya karena mungkin adanya pengaruh-pengaruh dari luar, mungkin ya ada tapi sedikit, tapi masyarakat Sawu masih menjaga tradisi pada zaman dulu. Lanjut, bagaimana hubungan antara Desa Sawu dengan desa-desa lain di sekitar dalam sejarahnya? Hubungan Desa Sawu dengan desa-desa lain itu sangat mempererat kekeluargaan. Contohnya sampai sekarang bila ada desa, tetangga desa yang mengadakan hajatan itu juga datang. Kemudian apabila Desa Sawu itu punya hajat juga mengundang dari desa lain untuk mempererat persaudaraan. Lanjut, apa saja peran yang dimainkan oleh Desa Sawu dalam perkembangan wilayah atau daerah di sekitarnya? Perkembangan Desa Sawu adalah wilayah di sekitarnya, yaitu dengan saling membantu, saling berkomunikasi, saling melestarikan budaya-budaya Desa Sawu. Lanjut, yang terakhir, bagaimana masyarakat Desa Sawu menghadapi tantangan atau kesulitan pada masa lalu dan apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut? Masyarakat Desa Sawu untuk menghadapi masa lalu yaitu sebetulnya pada zaman dulu, karena itu Jepang juga pernah kan sangat kejam kerja Romusa itu. Sampai masyarakat Sawu tidak boleh makan berasnya untuk Jepang, kemudian disuruh makan nasi tiwul yang berasal dari gaplek itu. Nah, untuk itu masyarakat Sawu diambil dari hikmahnya. Jadi pahit kalau kita berusaha, akhirnya kita mengalami kemerdekaan seperti ini yang sedulunya tidak boleh makan nasi beras, sekarang masyarakat Sawu umumnya makanan pokoknya beras, bukan nasi tiwul lagi. Baik, sekian tugas podcast dari saya tentang sejarah Desa Sawu. Terima kasih pada narasumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.